Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ratu Ramadanti dari kelas A dengan NPM 223507012. Di sini saya diberi tugas ujian tengah semester oleh Bu Nisa Khairunisa dengan mata kuliah perbandingan politik, dan saya diberi tugas dari koran tentang capres dan cawapres di negara Irak, Brazil, dan juga capres dan cawapres di negara Indonesia tahun 2024. Berikut video penjelasannya. Di negara Indonesia ini yang akan menjadi capres dan cawapres di tahun 2024 nanti ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Di sini saya menggunakan pendekatan institusionalisme baru. Kenapa menggunakan pendekatan ini? Karena mengupas dari lembaga kenegaraan atau aparatur negara hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu yang belum menjadi presiden, masih menjadi calon, dan ingin membangun masyarakat yang lebih makmur, melakukan perubahan-perubahan, dan menentukan langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Elektabilitas calon presiden Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan mencapai suara Prabowo Subianto 24,5%, Ganjar Pranowo 22,8%, dan Anies Baswedan 13,6%. Yang dikutip oleh koran di Capres dan Cawapres 2024. Nah, posisi cawapres ini bisa dikatakan kompetitif. Selain memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi dan terpaut jauh dari tokoh-tokoh lain, kondisi ini tidak terlepas dari keberhasilan dan membangun komunikasi kepada elit politik, termasuk menjaga popularitasnya dengan kebijakan-kebijakan presiden, calon presiden, ataupun tujuannya dapat terkontroversi. Meskipun elektabilitas Prabowo di posisi tertinggi, namun pilihan dilakukan masih secara bebas kepada semua tokoh yang memiliki potensi di dalam calon presiden pemilu 2024 nanti. Yang kedua, perbandingan negara Brazil. Pemerintah Irak adalah negara multipartai dengan kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh menteri dan dewan menteri. Presiden Irak memiliki kekuasaan legislatif yang dipegang oleh perwakilan, dan yang memiliki konstitusi politik Kanun SAI adalah aturan dasar dari pedoman bagi organisasi. Parlemen Irak memilih Rashid sebagai presiden baru, menandai sebuah langkah penting menuju pembentukan pemerintah dan ketentuan politik yang berlangsung selama setahun, dan Presiden Irak terpilih Abdul Latif Rashid yang berjanji akan melindungi konstitusi, kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan segala upaya untuk membawa kekuatan politik dekat melalui dialog dan juga menyelesaikan masalah dengan membawa perubahan-perubahan pada pemerintah Irak yang bertahan. Seperti negara yang telah melakukan perjalanan menuju demokrasi, rakyat Irak akan membentuk pemerintah yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai mereka sendiri. Rakyat Irak akan menulis sejarah mereka sendiri dan menemukan jalan mereka sendiri. Dengan Presiden Bash menguraikan langkah-langkah untuk membantu Irak untuk mencapai kebebasan. Menurutnya, kami akan menyerahkan wewenang kepada pemerintah Irak yang berdaulat, membantu membangun keamanan, terus membangun kembali infrastruktur Irak, mendorong lebih banyak dukungan internasional, dan bergerak menuju pemilu nasional yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru atau calon presiden oleh rakyat Irak.
pemerintah Irak untuk bertahan, ia mendorong perubahan yang sistematik melalui sistem reformasi sosial, ekonomi, dan institusi yang lebih kuat untuk pemerintahan yang lebih baik. Kesimpulannya, di negara ketiga ini, dalam capres atau cawapres dengan pemilihan presiden dan memiliki sistem pemerintahan yang lebih berkembang, terutama negara Irak, karena negara ini betul-betul untuk membawa perubahan dan untuk mencapai tujuan dari negaranya. Mungkin itu kesimpulan dari ketiga negara dan perbandingan cawapres dan capres di tahun 2024 nanti maupun di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.